Bayangkan, bagaimana perasaan Anda jika orang yang paling Anda sayangi, darah daging Anda sendiri, tega membuang Anda ke tempat sampah seperti barang bekas yang tak berguna? Itulah nasib tragis yang menimpa seorang kakek miliarder. Di saat hartanya melimpah ruah, ia justru dikhianati oleh sepupunya sendiri demi warisan, lalu dibuang dalam kondisi mengenaskan di pinggir jalan. Namun, takdir berkata lain. Di saat keluarganya sendiri membuangnya, seorang tukang sapu jalanan yang hidup pas-pasan justru hadir sebagai malaikat penolong. Bagaimana nasib sang kakek selanjutnya? Dan apa yang terjadi ketika identitas aslinya sebagai orang terkaya terbongkar? Simak kisah selengkapnya hanya di saluran Ken Arok Productions. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar positif kalian. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak henti-hentinya bersama keluarga tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Tulis, amin, di kolom komentar agar doa baik ini diaminkan oleh ribuan orang lainnya, dan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Oh ya, jangan lupa juga tuliskan dari kota atau negara mana kalian menonton video ini, agar kita bisa saling menyapa dalam kolom komentar. Baiklah, mari kita mulai kisah inspiratif ini. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Langit di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat, masih gelap gulita. Kabut tipis menyelimuti deretan rumah gedongan yang pagarnya tinggi menjulang. Di saat para penghuni rumah mewah itu masih terlelap dalam selimut tebal dan pendingin ruangan yang nyaman, kehidupan bagi Ramzi sudah dimulai. Pemuda berusia 25 tahun itu sudah mengenakan seragam oranye kebanggaannya, lengkap dengan sepatu bot karet yang solnya sudah mulai tipis. Sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum, atau yang sering kita kenal sebagai pasukan oranye, tugas Ramzi adalah memastikan jalanan bersih sebelum kota terbangun sepenuhnya. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan aspal menjadi satu-satunya musik yang menemani Ramzi pagi itu. Ia menyeka keringat di pelipisnya. Meski gaji yang ia terima hanya cukup untuk makan dan membayar kontrakan petak, Ramzi tidak pernah mengeluh. Wajah adiknya, Asri, yang selalu tersenyum saat ia pulang kerja adalah bahan bakar utamanya untuk terus berjuang di kerasnya ibu kota. Saat sedang membersihkan tumpukan daun kering di dekat sebuah bak sampah beton yang besar, mata Ramzi menangkap sesuatu yang ganjil. Di balik bak sampah itu, tergeletak sebuah karung goni berukuran besar. Awalnya, Ramzi mengira itu hanya tumpukan sampah restoran atau barang bekas yang dibuang sembarangan oleh orang kaya. Ia hendak mengangkatnya dan melemparkannya ke gerobak sampah, namun langkahnya terhenti seketika. Karung itu bergerak. Jantung Ramzi berdegup kencang. Ia mundur selangkah, mengamati karung kumuh itu dengan waspada. Gerakannya bukan seperti tikus atau kucing, melainkan gerakan menggeliat yang berat, seolah ada sesuatu yang besar terperangkap di dalamnya. Ramzi memberanikan diri mendekat, lalu telinganya menangkap suara dengkuran halus, atau lebih tepatnya rintihan tertahan dari balik serat karung goni tersebut. "Siapa di sana?" tanya Ramzi dengan suara bergetar, meski ia tahu tak mungkin ada jawaban jelas. Tanpa membuang waktu lagi, dengan tangan gemetar, Ramzi segera merobek ikatan tali rafia yang melilit mulut karung tersebut. Begitu ikatan terlepas dan karung tersibak, Ramzi terlonjak kaget hingga nyaris terjengkang ke belakang. Matanya terbelalak lebar, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya di bawah temaram lampu jalan. Di dalam karung itu, meringkuk seorang pria tua. Tubuhnya kurus, rambut putihnya acak-acakan, dan wajahnya pucat pasi. Namun yang membuat hati Ramzi mencelos nyeri adalah kondisi kakek itu. Mulutnya ditutup rapat dengan lakban hitam, sementara kedua tangannya terikat kencang ke belakang. Kaki kakek itu tampak bengkak besar dan membiru, sepertinya mengalami cedera parah. Pria tua itu menatap Ramzi dengan mata yang nyaris redup, penuh ketakutan dan permohonan, seolah Ramzi adalah satu-satunya harapan hidupnya yang tersisa. "Astaga! Kakek!" Ramzi langsung berlutut, mengabaikan aspal yang kotor. "Tahan sebentar, kek. Saya lepaskan." Dengan cekatan namun hati-hati, Ramzi menarik lakban yang menutupi mulut kakek malang itu. Kulit keriput sang kakek sedikit memerah saat perekat itu ditarik. Kakek itu langsung terbatuk-batuk, menghirup udara rakus seolah baru saja lolos dari maut.
Ramzi kemudian beralih ke tangan dan kaki, melepaskan ikatan tali yang menyiksa itu. "Siapa yang tega melakukan ini sama Bapak?" tanya Ramzi dengan nada geram, matanya berkaca-kaca melihat kondisi mengenaskan di hadapannya. Kakek itu, yang tak lain adalah Pak Wiryawan, miliarder pemilik perusahaan properti raksasa, mencoba membuka mulutnya untuk bicara. Namun, efek obat bius yang masih tersisa di tubuhnya membuat lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap pemuda berseragam oranye itu dengan pandangan nanar. Di mata Pak Wiryawan saat itu, sosok Ramzi yang lusuh terlihat jauh lebih mulia daripada keluarganya sendiri yang hidup bergelimang harta namun berhati iblis. Ramzi segera memapah tubuh ringkih itu agar bersandar ke dinding bak sampah, lalu dengan cepat melepas jaket tipisnya untuk menyelimuti tubuh Pak Wiryawan yang menggigil kedinginan. Pagi itu, di sudut jalanan menteng yang sunyi, takdir mereka berdua mulai berputar ke arah yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Untuk memahami bagaimana seorang penguasa bisnis properti bisa berakhir tragis di dalam karung goni, kita harus memutar waktu ke belakang, tepatnya 12 jam sebelum penemuan itu terjadi. Malam itu, suasana di kediaman mewah Pak Wiryawan sebenarnya terasa sunyi dan damai. Cucu kesayangannya, Sylvia, sedang berada di luar kota untuk meninjau proyek pembangunan hotel baru. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Riko, sepupu jauh Sylvia yang selama ini menjadi benalu dalam keluarga besar Wiryawan. Di dalam ruang kerja berlapis kayu jati yang megah, ketenangan Pak Wiryawan terusik. Pintu ruangan didobrak kasar. Riko masuk dengan penampilan yang jauh dari kata rapi. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah menyala seperti orang yang sudah berhari-hari tidak tidur. Bau alkohol dan keringat dingin menguar dari tubuhnya. Pemuda itu sedang berada di ujung tanduk. Utang judi daring yang ia tumpuk sudah mencapai angka miliaran rupiah, dan para penagih utang sudah mengancam akan menghabisi nyawanya jika ia tidak melunasi malam itu juga. "Kakek harus tanda tangan ini sekarang," teriak Riko sambil menggebrak meja kerja Pak Wiryawan. Ia menyodorkan sebuah map berisi surat pelimpahan aset dan pencairan dana darurat perusahaan. Tangannya gemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena panik yang sudah diubun-ubun. Pak Wiryawan menatap keponakannya itu dengan tatapan kecewa yang mendalam. Ia meletakkan kacamata bacanya perlahan. "Kamu sudah gila, Riko. Kakek sudah bilang berkali-kali, kakek tidak akan memberikan sepeser pun uang untuk menutupi utang judimu. Itu sama saja memberi makan setan dalam dirimu," tolak Pak Wiryawan dengan suara tegas dan berwibawa. Penolakan itu membuat akal sehat Riko putus seketika. Setan judi dan ketakutan akan ancaman penagih utang telah menguasai pikirannya. Riko melihat segelas air mineral yang biasa diminum Pak Wiryawan sebelum tidur. Dengan tangan gemetar, ia diam-diam memasukkan serbuk obat tidur dosis tinggi yang memang sudah ia siapkan di saku celananya. Riko berniat membuat kakeknya tertidur agar ia bisa memalsukan cap jempol atau tanda tangan digitalnya. "Minum dulu, Kek. Kita bicara baik-baik," kata Riko dengan nada suara yang tiba-tiba berubah memelas, berpura-pura tenang. Pak Wiryawan yang tidak menaruh curiga pada darah dagingnya sendiri, meneguk air itu. Tak butuh waktu lama, reaksi obat yang begitu keras langsung menghantam sistem saraf pria tua itu. Dadanya sesak, pandangannya kabur, dan tubuhnya ambruk ke lantai karpet tebal dengan suara berdebum. Riko terdiam kaku. Ia mengguncang tubuh kakeknya. "Kek? Kakek bangun." Hening. Tidak ada respon. Riko meraba denyut nadi di leher Pak Wiryawan. Sangat lemah, nyaris tak terasa. Kepanikan Riko meledak. Ia mengira dosis yang ia berikan terlalu tinggi dan telah membunuh kakeknya. Wajahnya pucat pasi. Jika polisi tahu, ia akan membusuk di penjara seumur hidup. Otak liciknya berputar cepat. Ia tidak bisa membiarkan mayat ini ada di rumah. Ia segera menelepon 2 orang preman bayaran yang biasa ia gunakan untuk urusan kotor. "Datang ke rumah sekarang lewat pintu belakang. Bawa karung goni. Ada sampah besar yang harus dibuang jauh-jauh. Buang di tempat sampah pasar atau pinggir jalan, biar dikira gelandangan yang mati sakit." Perintah keji itu meluncur dari mulut Riko tanpa rasa penyesalan, hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak sadar bahwa kakeknya sebenarnya masih bernapas, berjuang sendirian di ambang batas kesadaran. Kembali ke pinggir jalanan menteng yang dingin. Cahaya matahari mulai perlahan mengintip dari ufuk timur,
memberikan sedikit kehangatan pada dua sosok manusia yang berbeda nasib itu. Ramzi dengan sigap mengambil botol air mineral setengah penuh dari saku celananya, bekal minumnya untuk bekerja, dan mendekatkannya ke bibir kering Pak Wiryawan. "Minum pelan-pelan, Kek," ucap Ramzi lembut sambil menopang kepala kakek itu. Pak Wiryawan meneguk air itu dengan rakus. Rasa sejuk air membasahi kerongkongannya yang terasa seperti terbakar. Perlahan, kesadarannya mulai pulih sepenuhnya. Ingatannya tentang wajah Riko yang bengis dan rasa pahit obat tidur itu kembali menghantam benaknya. Ia sadar, ia masih hidup. Namun, insting bisnis dan pengalaman hidupnya selama puluhan tahun langsung mengirimkan sinyal bahaya. Jika ia pulang sekarang atau mengaku siapa dirinya, Riko pasti akan mencoba membunuhnya lagi, mungkin dengan cara yang lebih kejam. Tubuhnya masih terlalu lemah untuk melawan, dan kakinya yang bengkak membuatnya tak berdaya. Ia harus menyembunyikan identitasnya. Ia harus menjadi orang lain sampai kekuatannya pulih. Ramzi menatap wajah tua itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Kakek sudah enakan? Kalau boleh tahu, rumah kakek di mana? Siapa nama kakek? Nanti saya bantu antar pulang atau panggilkan polisi." Pak Wiryawan menatap mata Ramzi. Ia melihat ketulusan di sana, bukan ancaman. Namun, ia tetap harus berhati-hati. Ia memutuskan untuk memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Dengan tatapan yang sengaja dibuat kosong dan bibir yang sedikit gemetar, Pak Wiryawan mulai mengoceh tak jelas. "Pesawat, ngeng, terbang tinggi, balon warna-warni," jawab Pak Wiryawan sambil menunjuk-nunjuk langit kosong dengan jari telunjuknya yang gemetar, lalu tertawa kecil seperti anak balita. "Balon meletus, dor." Ramzi mengerutkan keningnya, bingung. "Kek? Kakek ingat nama anak kakek? Atau alamat rumah?" tanyanya lagi, mencoba memastikan. "Awan putih, gula kapas, mau permen?" racau Pak Wiryawan lagi, kali ini sambil memilin ujung baju kumalnya, benar-benar mendalami peran sebagai orang tua yang sudah kehilangan akal sehatnya. Hati Ramzi mencelos. Ia menghela napas panjang. Dugaan awalnya ternyata benar. Kakek ini sepertinya menderita kepikunan parah atau demensia. Mungkin karena itulah ia tersesat atau malah dibuang oleh keluarganya yang tidak mau repot mengurus orang tua yang sudah kembali seperti bayi. Rasa iba di dada Ramzi semakin membuncah. Ia tidak mungkin melaporkan orang pikun tanpa identitas ke polisi saat ini, takut malah ditolak atau kakek ini diperlakukan kasar karena dikira gelandangan gila. Namun, Ramzi juga dihadapkan pada dilema. Ia harus menyelesaikan tugas menyapunya sebelum mandor datang memeriksa pukul 6 pagi. Jika ia bolos, ia bisa dipecat, dan Asri tidak bisa makan. Ramzi menatap pos keamanan komplek yang tak jauh dari situ. Kebetulan, ia kenal baik dengan satpam yang berjaga. "Kakek tunggu sebentar ya. Ikut saya," kata Ramzi sambil perlahan memapah Pak Wiryawan berdiri. Kakek itu meringis menahan sakit di kakinya, namun menurut saja. Ramzi membawa Pak Wiryawan ke pos satpam yang saat itu sedang kosong, karena penjaganya sedang patroli keliling. Ia mendudukkan Pak Wiryawan di bangku panjang pos tersebut. "Kakek duduk di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Saya harus kerja sebentar, nanti sore saya jemput kakek. Janji." Pak Wiryawan hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum hampa. Padahal dalam hati ia bersyukur. Pemuda ini tidak meninggalkannya begitu saja. Di balik senyum pikunnya, Pak Wiryawan bersumpah, jika ia selamat dari badai ini, ia akan membalas budi pemuda ini dengan cara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Matahari mulai condong ke barat, mengubah langit Jakarta menjadi jingga kemerahan. Ramzi menepati janjinya. Setelah seharian memeras keringat di jalanan aspal yang panas, ia kembali ke pos satpam dengan langkah gontai namun pasti. Di sana, Pak Wiryawan masih duduk diam, persis seperti anak hilang yang menanti jemputan orang tuanya. Tanpa banyak bicara, Ramzi membantu kakek itu berdiri, memapahnya perlahan meninggalkan kawasan elit Menteng menuju tempat tinggalnya di Manggarai. Perjalanan itu tidak jauh, namun terasa seperti melintasi dua dunia yang berbeda 180 derajat. Mereka meninggalkan deretan rumah mewah berpagar tinggi, masuk ke dalam labirin ganggang sempit yang pengap dan lembab. Di sini, sinar matahari seolah enggan mampir. Bau selokan yang mampet bercampur dengan aroma masakan murah dan keringat manusia menyengat hidung. Jalan setapak itu becek dan licin,
diapit oleh rumah-rumah semi permanen yang dindingnya terbuat dari tempelan triplek bekas dan seng berkarat. Pak Wiryawan, meski kakinya sakit luar biasa, diam-diam mengamati sekelilingnya dengan hati miris. Seumur hidupnya bergelimang harta, ia tidak pernah menyangka ada manusia yang bisa bertahan hidup di tempat sepadat dan sekumuh ini. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki di atas tanah yang kotor, sementara para ibu mencuci baju di ember pecah di pinggir jalan. Akhirnya, langkah mereka terhenti di depan sebuah pintu kayu yang catnya sudah mengelupas parah. "Assalamualaikum," ucap Ramzi pelan sambil mendorong pintu yang berderit nyaring. Belum sempat Ramzi melepas sepatunya, sesosok bocah perempuan kecil berambut pendek langsung berlari menyambutnya. Itu adalah Asri, adik semata wayang Ramzi yang baru berusia 8 tahun. Wajahnya kurus, namun senyumnya merekah lebar seolah kedatangan kakaknya adalah hal paling membahagiakan di dunia. "Waalaikumsalam. Kak Ramzi pulang," seru Asri riang, hendak memeluk kakaknya, namun langkahnya terhenti saat melihat sosok tua asing di sebelah Ramzi. Matanya yang bulat mengerjap polos. "Loh, kakak bawa siapa? Itu kakek siapa, Kak?" Ramzi tersenyum lembut, mengusap kepala adiknya. "Ini Abah, Dek. Tadi kakak ketemu Abah di jalan. Kakinya sakit, terus Abah lupa rumahnya di mana. Kasihan kalau ditinggal sendirian. Kita rawat dulu di sini ya sampai Abah sembuh." Asri mengamati Pak Wiryawan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bukannya takut atau jijik melihat penampilan kakek yang lusuh itu, Asri justru mendekat dan memegang tangan keriput Pak Wiryawan dengan tangan kecilnya yang hangat. "Halo, Abah. Masuk yuk, jangan malu-malu. Walaupun rumah kita kecil kayak kandang burung, tapi aman kok, gak bakal kehujanan," celoteh Asri dengan polos dan tulus. Pak Wiryawan tertegun. Di rumah mewahnya, cucu-cucunya bahkan jarang menyapanya jika tidak ada maunya. Tapi di gubuk reot yang atapnya terlihat bolong-bolong ini, ia disambut dengan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah itu memang sangat kecil. Hanya ada satu ruangan tanpa sekat yang berfungsi sebagai ruang tamu sekaligus kamar tidur. Tidak ada sofa empuk atau televisi layar datar, hanya ada tikar pandan yang digelar di lantai semen yang retak. Namun, bagi Pak Wiryawan sore itu, gubuk sempit ini terasa jauh lebih rumah daripada istananya yang dingin. Malam pun larut menyelimuti pemukiman padat penduduk di Manggarai. Suara bising kendaraan dari jalan raya perlahan berganti dengan suara jangkrik dan deru kereta api yang sesekali melintas di kejauhan. Di dalam kontrakan petak yang sempit itu, Ramzi dan Asri mulai bersiap untuk beristirahat. Lampu bohlam kuning yang redup menjadi satu-satunya penerangan yang memperlihatkan betapa sederhananya hidup mereka. Hanya ada satu kasur busa tipis di ruangan itu. Kasur itu pun sudah kempes di beberapa bagian dan spraynya sudah pudar warnanya karena terlalu sering dicuci. Biasanya, kasur itu menjadi tempat Ramzi dan Asri melepas lelah, berdesak-desakan berbagi mimpi. Namun malam ini, situasinya berbeda. Ramzi menatap kasur itu, lalu menatap Pak Wiryawan yang duduk terkantuk-kantuk di pojok ruangan sambil memegangi kakinya yang bengkak. Tanpa ragu sedikit pun, Ramzi mengambil keputusan. Ia menggelar sebuah tikar pandan yang sudah agak sobek di bagian pinggirnya tepat di atas lantai semen yang dingin dan keras. "Dek, malam ini kita tidur di tikar dulu ya," ucap Ramzi lembut kepada adiknya. "Kasur itu biar dipakai Abah. Badan Abah kan lagi sakit, kakinya juga bengkak. Kalau tidur di lantai nanti masuk angin, sakitnya makin parah." Asri, gadis kecil yang hatinya seluas samudra itu, mengangguk mantap tanpa sedikit pun raut wajah keberatan. "Iya, Kak. Kasihan Abah kalau tidurnya dikeras-keras. Asri nggak apa-apa kok tidur sama kakak di tikar, asal bisa peluk Kak Ramzi." Ramzi tersenyum haru, lalu membimbing Pak Wiryawan untuk berbaring di atas kasur busa tersebut. Ia merapikan bantal kapuk satu-satunya, lalu menyelimuti tubuh tua itu dengan kain sarung miliknya. Sarung itu lusuh, tapi baunya harum matahari karena baru saja dijemur. "Abah tidur yang nyenyak ya. Kalau butuh apa-apa, bangunin saya saja, saya tidur di bawah sini," bisik Ramzi. Pak Wiryawan memejamkan matanya, berpura-pura sudah terlelap. Namun sesungguhnya, ia terjaga sepenuhnya. Dalam diam dan mata terpejam, ia mendengar suara tubuh Ramzi dan Asri yang berbaring di atas tikar keras. Ia mendengar desah napas mereka yang beradu dengan dinginnya lantai.
Rasa hangat dari selimut sarung yang membalut tubuhnya seolah berubah menjadi rasa panas yang membakar dadanya. Bukan karena demam, melainkan karena rasa haru yang meledak. Setetes air mata lolos dari sudut mata Pak Wiryawan yang terpejam, mengalir membasahi bantal kapuk yang apek itu. Hatinya bergetar hebat. Ia teringat kamar tidurnya di menshan mewah, kasur seharga ratusan juta rupiah yang empuk bak awan, dan selimut sutra impor. Namun di sana, ia justru dikhianati dan dibuang oleh darah dagingnya sendiri. Di sini, di gubuk reot yang lantainya dingin, dua orang asing yang bahkan tak punya cukup uang untuk makan enak, justru memuliakannya layaknya seorang raja. Malam itu, Pak Wiryawan bersumpah dalam hati, di antara isak tangis yang ia tahan sekuat tenaga. Ia akan bertahan. Ia akan sembuh. Bukan untuk membalas dendam dengan kekerasan, tapi untuk memastikan bahwa dua malaikat tak bersayap yang tidur di lantai dingin ini, kelak akan tidur di atas kasur emas yang jauh lebih layak dari apapun di dunia ini. Ia akan terus berpura-pura pikun, sampai saat yang tepat tiba untuk mengangkat derajat keluarga kecil ini. 3 hari telah berlalu sejak kedatangan Abah di kontrakan sempit itu. Rutinitas baru pun mulai terbentuk. Setiap pagi buta, Ramzi berangkat menyapu jalanan ibu kota, meninggalkan Asri untuk menjaga Abah sebelum gadis kecil itu berangkat sekolah siang. Kondisi fisik Pak Wiryawan perlahan membaik. Bengkak di kakinya mulai surut berkat pijatan telaten Ramzi tiap malam dengan minyak urut murah, dan tenaganya mulai pulih berkat bubur ayam yang selalu disisihkan Ramzi dari jatah makannya sendiri. Namun, di hadapan mereka, Pak Wiryawan tetap mempertahankan sandiwara pikunnya, sering melamun dan berbicara hal-hal yang tidak nyambung. Siang itu, matahari bersinar terik, memanaskan atap seng hingga suhu di dalam ruangan terasa seperti oven. Asri sedang tiarap di lantai, wajahnya kusut menatap buku tulis yang kertasnya sudah agak keriting. Ia sedang berkutat dengan pekerjaan rumah mata pelajaran matematika. Bagi Asri, angka-angka itu seperti monster yang menakutkan. Ia menggigit ujung pensilnya yang sudah pendek, keningnya berkerut dalam, mencoba memecahkan soal hitungan campuran yang rumit. Aduh, pusing. Keluh Asri pelan sambil mengacak-acak rambut pendeknya. 25 ditambah 15 dikali 4 kok susah banget sih. Pak Wiryawan yang sedang duduk bersandar di dinding, diam-diam memperhatikan gelagat gadis kecil itu. Sebenarnya, bagi seorang pebisnis kelas kakap seperti dirinya yang biasa mengurus aset triliunan rupiah dan menghitung profit perusahaan yang kompleks di luar kepala, soal matematika tingkat sekolah dasar itu tak lebih dari sekadar kedipan mata. Hatinya gatal ingin membantu, tapi ia harus tetap berhati-hati agar kedoknya tidak terbongkar. Namun, melihat Asri yang hampir menangis karena frustrasi, pertahanan Pak Wiryawan runtuh sedikit demi sedikit. Ia berdehem pelan, lalu dengan suara yang dibuat serak dan jenaka layaknya kakek-kakek yang sedang mengigau, ia mulai bernyanyi kecil. 15 dikali 4 itu 60 hihihi. Pak Wiryawan terkekeh sendiri sambil memainkan jari-jarinya di udara. Terus ditambah 25, jadi 85, ada burung terbang wus. Asri terdiam. Ia menatap Abah dengan tatapan heran. Tangan kecilnya buru-buru mengambil sempoa tua miliknya, mencoba menghitung ulang apa yang baru saja digumamkan Abah. Manik-manik sempoa bergeser klak-klek-klak. Mata Asri membulat sempurna. Wah, beneran 85? Seru Asri takjub. Ia langsung bangkit dan duduk di samping Pak Wiryawan. Abah kok tahu? Abah pinter banget. Coba lagi Bah, kalau yang ini berapa? Asri menyodorkan bukunya dengan semangat. Pak Wiryawan tersenyum geli melihat antusiasme itu. Ia melanjutkan perannya, menjawab soal-soal itu dengan gaya orang linglung, kadang sambil menepuk nyamuk imajiner, kadang sambil pura-pura menghitung cicak di dinding, tapi jawabannya selalu tepat sasaran, 100% akurat. Siang itu, tanpa disadari oleh siapapun, seorang miliarder properti tengah menjadi guru privat matematika paling hebat untuk seorang anak pemulung di dalam gubuk yang panas. Di balik tawa pikunnya, Pak Wiryawan merasakan kebahagiaan sederhana yang sudah puluhan tahun hilang dari hidupnya. Menjadi berguna bukan karena uangnya, tapi karena ilmunya. Sementara kehangatan menyelimuti gubuk kecil di Manggarai, suasana yang sangat berbeda, dingin dan penuh ketegangan, justru terasa di lantai 40 gedung pencakar langit Wiryawan Corp di kawasan Jenderal Sudirman. Di dalam ruangan eksekutif yang berdinding kaca tebal, Sylvia mondar-mandir dengan wajah kusut.
Cucu kandung Pak Wiryawan itu tampak seperti singa betina yang kehilangan anaknya. Sudah 4 hari kakeknya menghilang tanpa jejak, ponselnya mati, dan tidak ada satupun staf rumah yang tahu keberadaannya. Pintu ruangan terbuka, menampilkan sosok Riko yang masuk dengan gaya santai, seolah tidak ada badai yang sedang terjadi. Ia duduk di kursi kulit sambil memainkan kunci mobil sport miliknya. Melihat gelagat sepupunya itu, emosi Sylvia meledak. "Di mana kakek? Riko?" bentak Sylvia, suaranya bergetar menahan amarah dan tangis. "Kamu orang terakhir yang bersama dia di rumah sebelum aku pergi dinas. Jangan bilang kamu tidak tahu apa-apa." Riko hanya mengangkat bahu acuh tak acuh, sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. "Aduh, Sil, kamu ini kenapa sih? Panikan banget? Kakek itu bukan anak kecil. Dia bilang sama aku, dia lagi pusing urus perusahaan. Dia mau healing, mau meditasi di villa temannya di puncak yang tersembunyi. Nggak mau diganggu sinyal HP. Udahlah, biarin orang tua menikmati masa pensiunnya." Kebohongan itu meluncur mulus dari lidah Riko, menutupi fakta busuk tentang siapa dirinya sebenarnya. Riko bukanlah cucu kandung Pak Wiryawan seperti Sylvia. Ia hanyalah sepupu jauh Sylvia. Kedua orang tua Riko adalah pebisnis sukses yang menetap di luar negeri. Namun, Riko adalah aib bagi mereka. Bertahun-tahun tinggal di Eropa, Riko justru terlibat dalam berbagai kasus kriminal, mulai dari perkelahian bar hingga penipuan kartu kredit, yang membuatnya dideportasi dan dipulangkan paksa ke Indonesia. Orang tuanya menitipkan Riko pada Pak Wiryawan dengan harapan dididik menjadi pebisnis yang benar. Namun bukannya bertobat, di Jakarta Riko justru semakin menjadi-jadi. Ia merasa berhak atas kekayaan Pak Wiryawan, karena merasa memiliki darah keluarga. Uang saku puluhan juta yang diberikan Pak Wiryawan setiap bulan tak pernah cukup untuk memuaskan gaya hidup mewahnya dan kecanduannya pada judi online. Sylvia menatap Riko dengan tatapan menyelidik, instingnya berkata ada yang tidak beres. "Kalau sampai aku tahu kamu bohong, Riko, aku nggak akan segan-segan lapor polisi, meskipun kamu sepupuku sendiri." "Silakan," tantang Riko dengan nada meremehkan, meski jantungnya berdegup kencang karena ketakutan. "Cari saja sampai ujung dunia. Kakek lagi senang-senang kok." Di balik wajah tenangnya, Riko sebenarnya sedang menahan keringat dingin. Ia tahu, bangkai yang ia sembunyikan baunya mulai tercium. Ia harus memastikan, masalah itu benar-benar lenyap sebelum Sylvia menemukannya. Keesokan harinya, takdir mulai merajut benang pertemuan di antara dua manusia yang status sosialnya bagaikan bumi dan langit. Siang itu, matahari Jakarta sedang ganas-ganasnya memanggang aspal kawasan Jenderal Sudirman. Di tengah hiruk-pikuk klakson mobil mewah dan langkah kaki para pekerja kantoran yang terburu-buru, Ramzi sedang menjalankan tugasnya. Keringat membasahi seragam oranyenya hingga punggungnya terlihat gelap. Namun tangannya tak berhenti mengayunkan sapu lidi, membersihkan debu dan puntung rokok di trotoar depan gedung pencakar langit yang megah. Tepat di saat Ramzi sedang memungut sampah plastik, pintu kaca lobi gedung Wiryawan Corp terbuka otomatis. Keluarlah Sylvia dengan langkah cepat dan wajah yang ditekuk. Pikirannya kalut. Sudah 5 hari kakeknya hilang, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan batin. Ia berjalan setengah berlari menuju mobil jemputannya yang sudah menunggu di lobi, sambil sibuk mengecek ponsel, berharap ada kabar baik dari detektif sewaannya. Saking terburu-burunya, Sylvia tidak menyadari tas tangannya tersenggol bahu seorang pejalan kaki yang lewat. Tas itu terbuka sedikit, dan sebuah dompet kulit tebal berwarna merah marun meluncur jatuh ke trotoar tanpa suara, tertelan oleh derap langkah orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Sylvia terus berjalan, masuk ke dalam mobil, sementara dompet itu tergeletak begitu saja, rentan diambil siapa saja. Ramzi yang berada beberapa meter dari situ melihat kejadian tersebut dengan jelas. Matanya membelalak. Tanpa berpikir 2 kali, ia memungut dompet itu. Tebal dan berat. Isinya pasti uang tunai jutaan rupiah dan kartu-kartu penting. Bagi orang lain, mungkin ini adalah rezeki nomplok. Tapi bagi Ramzi, mengambil hak orang lain adalah pantangan terbesar dalam hidupnya. "Mbak, tunggu, Mbak!" teriak Ramzi sambil berlari mengejar Sylvia yang sudah hampir menutup pintu mobilnya. Sylvia menoleh kaget. Ia melihat seorang petugas kebersihan berseragam kumal berlari ke arahnya. Reaksi pertamanya adalah waspada dan takut.
mengira orang ini akan meminta sumbangan atau berniat jahat. "Ada apa ya, Pak?" tanyanya sedikit ketus, tangannya refleks memegang tasnya. Ramzi berhenti tepat di depan pintu mobil, napasnya tersengal-sengal. Ia tidak memedulikan tatapan sinis sopir Sylvia atau satpam gedung yang mulai mendekat curiga. Dengan kedua tangannya yang kasar namun sopan, Ramzi menyodorkan dompet merah itu. "Maaf mengganggu, Mbak. Ini dompetnya tadi jatuh di trotoar pas Mbak jalan buru-buru," ucap Ramzi sambil tersenyum tulus, meski wajahnya penuh peluh. Sylvia ternganga. Ia meraba tasnya dan baru sadar dompetnya lenyap. Wajahnya yang tadi tegang seketika berubah pucat, lalu memerah karena malu. Ia menerima dompet itu dengan tangan gemetar. "Ya ampun, saya nggak sadar. Terima kasih banyak, Mas." Sylvia buru-buru membuka dompetnya, hendak mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu sebagai ucapan terima kasih. Namun, saat ia mendongak kembali, sosok Ramzi sudah berbalik badan dan kembali menyapu trotoar, seolah tidak terjadi apa-apa. Ramzi tidak menunggu imbalan, tidak meminta pujian. Ia hanya melakukan apa yang benar. Sylvia terpaku di kursi mobilnya, menatap punggung pemuda oranye itu dari balik kaca jendela. Di tengah kota yang kejam di mana keluarganya sendiri saling tikam demi harta, ia justru menemukan kejujuran murni dari seorang tukang sapu jalanan. Hatinya berdesir aneh, sebuah perasaan kagum yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, ketenangan di gubuk kecil Ramzi kembali terusik. Belum sempat mereka menikmati nasi bungkus sederhana untuk makan malam, pintu triplek rumah mereka digedor dengan sangat kasar dari luar. Suara teriakan cempreng yang sudah sangat akrab di telinga warga gang sempit itu terdengar memekakan telinga. Itu adalah suara Bu Tejo, pemilik kontrakan sekaligus tetangga yang terkenal paling perhitungan dan bermulut pedas. "Ramzi, buka pintunya. Jangan pura-pura mati kau di dalam," teriak Bu Tejo sambil terus memukul pintu. Ramzi buru-buru membuka pintu dengan wajah cemas. Di hadapannya, berdiri Bu Tejo dengan daster batik dan tangan berkacak pinggang. Matanya melotot tajam saat melihat sosok Pak Wiryawan yang sedang duduk bersila di pojokan ruangan. "Nah, benarkan laporan warga. Kamu nampung gelandangannya di sini?" semprot Bu Tejo tanpa basa-basi. Telunjuknya yang gemuk menuding lurus ke arah Pak Wiryawan. "Heh, Ramzi. Kamu pikir ini panti sosial? Nambah satu kepala berarti nambah pemakaian air, nambah listrik. Saya nggak mau tahu. Kamu harus bayar uang sewa tambahan atau malam ini juga kalian semua angkat kaki dari kontrakan saya." Ramzi memucat. "Bu, tolonglah Bu. Abah ini lagi sakit, nggak punya siapa-siapa. Saya janji bulan depan saya bayar lebih, tapi jangan sekarang. Gaji saya baru turun minggu depan, itu pun sudah habis buat bayar utang obat kemarin." Ramzi memelas, menyatukan kedua telapak tangannya memohon pengertian. Namun, hati Bu Tejo sekeras batu kali. "Alah, banyak alasan. Pokoknya saya minta 300 ribu sekarang buat jaminan air sama listrik. Kalau nggak ada uang, seret orang tua itu keluar dari sini." Mendengar keributan itu, Asri yang sedang belajar langsung mendekati kakaknya. Wajah gadis kecil itu ketakutan. Ramzi terdiam, tubuhnya kaku. Ia tidak punya uang sepeser pun di dompetnya. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah benda di atas lemari plastik pakaian mereka. Sebuah celengan tanah liat berbentuk ayam jago berwarna merah. Itu adalah tabungan Asri selama setahun penuh. Uang receh sisa jajan yang dikumpulkan Asri demi membeli tas sekolah baru, karena tas lamanya sudah jebol di bagian bawah. Ramzi menatap adiknya dengan tatapan penuh rasa bersalah yang amat sangat. "Dek?" Suaranya tercekat di tenggorokan. Seolah mengerti arti tatapan kakaknya, Asri tersenyum tipis meski matanya berkaca-kaca. Ia berlari mengambil celengan itu dan menyerahkannya pada Ramzi. "Nggak apa-apa, Kak. Pakai uang Asri saja. Tas Asri masih bisa dijahit kok. Kasihan Abah kalau diusir." Dengan tangan gemetar hebat, Ramzi menerima celengan itu. Ia membantingnya ke lantai. Prang! Pecahan tanah liat berserakan. Uang receh logam dan beberapa lembar ribuan lusuh berhamburan keluar. Ramzi memunguti uang itu satu persatu dengan hati yang remuk redam, lalu menyerahkannya pada Bu Tejo yang langsung menyambarnya dengan rakus dan pergi tanpa mengucap terima kasih. Di sudut ruangan,
Pak Wiryawan menyaksikan semua adegan itu dalam diam. Tangannya mengepal kuat di bawah sarung hingga bukunya memutih. Rahangnya mengeras menahan amarah dan tangis. Ia melihat pecahan celengan ayam itu seperti melihat pecahan hati Asri. Di dunianya, uang 300.000 hanyalah harga segelas kopi di lobi hotel. Tapi di sini, uang itu adalah impian seorang anak kecil yang harus dikorbankan demi nyawanya. Malam itu, Pak Wiryawan bersumpah, ia akan mengganti setiap keping uang receh yang jatuh di lantai itu dengan tumpukan emas yang tak terhingga. Sementara itu, di sisi lain kota yang gemerlap, jaring-jaring kebohongan yang disusun rapi oleh Riko mulai terurai satu persatu. Di sebuah kafe privat di kawasan Senopati, Sylvia duduk berhadapan dengan seorang pria bertopi rendah. Pria itu adalah detektif swasta terbaik yang disewa Sylvia secara diam-diam. Tanpa banyak bicara, sang detektif meletakkan sebuah tablet di atas meja dan memutar sebuah rekaman video yang buram namun cukup jelas untuk dikenali. "Nona Sylvia, tolong perhatikan rekaman CCTV ini," ucap detektif itu serius. Ini diambil dari kamera pengawas di persimpangan jalan keluar perumahan kakek Nona, tepat pada jam 3 pagi di malam beliau menghilang. Jantung Sylvia berdegup kencang saat melihat layar. Di sana, terekam jelas mobil sport mewah berwarna merah menyala melaju kencang meninggalkan area perumahan. Plat nomornya terlihat samar, namun Sylvia hafal betul mobil siapa itu. Itu adalah mobil kebanggaan Riko. Mobil yang seharusnya terparkir manis di garasi apartemennya, bukan berkeliaran di jam hantu di sekitar rumah kakeknya. "Riko," desis Sylvia, tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Dia bilang malam itu dia tidur di rumah temannya di Bandung. Ternyata dia ada di TKP. Tanpa membuang waktu, Sylvia langsung meluncur ke apartemen Riko. Ia tidak lagi peduli pada sopan santun. Ia melabrak pintu apartemen sepupunya itu dengan amarah yang memuncak. Riko yang baru bangun tidur siang dengan wajah bantal, terkejut melihat Sylvia berdiri di depan pintunya dengan tatapan membunuh. "Jelaskan ini, Riko." Sylvia melempar foto hasil cetakan CCTV tepat ke wajah Riko. "Ngapain kamu di rumah kakek jam 3 pagi? Dan kenapa setelah itu kakek hilang? Apa yang sudah kamu lakukan?" Riko memucat. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung meluncur di pelipisnya. Lidahnya keluh sejenak, namun otak kriminalnya masih mencoba mencari alasan. Aku cuma lewat, Sil. Aku panik cari kakek juga, makanya aku keliling-keliling." "Jangan bohong," potong Sylvia tajam. "Polisi akan menyelidiki jejak GPS mobilmu. Kalau terbukti kamu terlibat, aku sendiri yang akan menyeretmu ke penjara." Sylvia berbalik pergi, membanting pintu dengan keras, meninggalkan Riko yang gemetar ketakutan. Sepeninggal Sylvia, Riko yang terpojok dan panik luar biasa langsung menyambar ponselnya. Ia tahu waktunya sudah habis. Jika Sylvia menemukan kakeknya dalam keadaan hidup, tamatlah riwayatnya. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor kontak yang dinamai, pembersih sampah, nomor kepala preman bayarannya. "Halo. Dengar baik-baik," bentak Riko dengan suara bergetar menahan histeria. "Cari lagi orang tua itu. Sisir semua kampung kumuh di sekitar tempat pembuangan kemarin. Firasatku buruk. Sepertinya dia masih hidup. Kalau kalian menemukannya, jangan bawa pulang. Habisi dia di tempat. Pastikan dia tidak bernapas lagi. Aku bayar 3 kali lipat, tapi mulut dia harus bungkam selamanya." Perintah keji itu meluncur tanpa ragu. Riko sudah gelap mata. Demi harta warisan dan demi menutupi kejahatannya, ia rela menjadi pembunuh darah dagingnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa saat itu, malaikat maut suruhannya sedang bergerak menuju gubuk kecil di mana Ramzi dan Asri sedang merawat sasarannya dengan penuh kasih sayang. Langit Jakarta sore itu mendadak berubah menjadi kelabu, seolah alam sedang memberi pertanda akan datangnya bahaya. Di gang sempit Manggarai yang biasanya riuh oleh suara anak-anak bermain, suasana tiba-tiba mencekam. 2 orang pria berbadan tegap dengan tato menjalar di lengan berjalan masuk dengan langkah lebar dan tatapan mengancam. Mereka adalah preman bayaran Riko yang berhasil melacak keberadaan Pak Wiryawan. Saat itu, Pak Wiryawan sedang duduk di bangku kayu reot di depan rumah, menemani Asri yang sedang menyisir boneka kumalnya. Begitu melihat target mereka, salah satu preman itu langsung menyeringai kejam. Tanpa basa-basi,
Ia melangkah cepat dan mencengkeram kerah baju Pak Wiryawan, menariknya dengan kasar hingga tubuh tua itu nyaris tersungkur ke tanah becek. "Ikut kami, Pak Tua. Waktumu sudah habis," bentak preman itu. Asri menjerit histeris melihat kakek kesayangannya diperlakukan kasar. Jangan bawa Abah." "Kak Ramzi!" teriak gadis kecil itu sekuat tenaga. Tepat pada detik yang kritis itu, Ramzi muncul di ujung gang sepulang kerja. Melihat adiknya menangis dan Abah ditarik paksa oleh orang asing, darah Ramzi mendidih. Rasa lelah seharian bekerja lenyap seketika, digantikan oleh adrenalin yang memuncak. Ramzi melempar tas kerjanya dan berlari kencang menerjang bahaya. "Lepaskan dia, woi!" teriak Ramzi menggema di lorong sempit itu. Salah satu preman berbalik dan langsung melayangkan pukulan keras ke wajah Ramzi. Ramzi terpental, sudut bibirnya pecah dan berdarah. Namun, pemuda kurus itu tidak menyerah. Ia bukan ahli bela diri, tapi ia punya nyali baja demi melindungi keluarganya. Dengan cepat, ia menyambar satu-satunya senjata yang ada di dekatnya. Sapu lidi gagang kayu yang biasa dipakai untuk menyapu halaman dan sebuah ember plastik bekas cucian. Pertarungan yang tidak seimbang pun terjadi. Ramzi mengayunkan sapu lidi itu membabi buta, memukul wajah dan badan preman-preman itu dengan sekuat tenaga. Saat satu preman hendak menendangnya, Ramzi menangkis menggunakan ember plastik hingga ember itu pecah berkeping-keping. Tubuh Ramzi babak belur, pelipisnya robek terkena cincin batu akik sang preman, namun ia berdiri tegak menghalangi pintu rumahnya. "Langkahi dulu mayat saya kalau mau bawa Abah," tantang Ramzi dengan napas memburu dan wajah penuh darah. Pak Wiryawan yang melihat adegan itu dari tanah, merasakan dadanya sesak oleh rasa haru dan ngeri. Ia melihat seorang pemuda miskin yang tak punya hubungan darah dengannya, rela menyabung nyawa demi melindunginya. Kegaduhan itu akhirnya membangunkan raksasa yang tidur. Warga kampung yang mendengar teriakan Asri dan suara gaduh perkelahian mulai berhamburan keluar rumah. Bapak-bapak membawa pentungan ronda, ibu-ibu membawa panci. Melihat warga satu kampung mulai mengepung dengan wajah marah, nyali kedua preman itu ciut. Mereka sadar kalah jumlah. Sambil mengumpat kasar, mereka melepaskan Pak Wiryawan dan lari terbirit-birit meninggalkan gang itu sebelum diamuk massa. Ramzi jatuh terduduk. Napasnya tersengal, namun matanya tetap tajam memastikan bahaya benar-benar telah pergi. Malam semakin larut, namun lampu di gubuk kecil itu masih menyala terang. Suasana di dalam kontrakan terasa hening dan mencekam, sisa-sisa ketegangan dari perkelahian sore tadi masih menggantung di udara. Ramzi duduk di tikar dengan telanjang dada, memperlihatkan tubuh kurusnya yang kini penuh dengan memar biru dan goresan luka. Asri, dengan mata sembab dan tangan kecil yang gemetar, sedang hati-hati mengoleskan obat merah ke luka robek di pelipis kakaknya. Sesekali gadis kecil itu meringis, seolah ia bisa merasakan perih yang diderita kakaknya. Di sudut ruangan, Pak Wiryawan duduk diam memperhatikan pemandangan memilukan itu. Hatinya teriris. Ia melihat darah yang mengering di sudut bibir Ramzi, darah yang tumpah demi melindunginya, seorang tua asing yang selama ini hanya menjadi beban. Rasa bersalah menghantam dada Pak Wiryawan lebih keras daripada pukulan preman manapun. Ia sadar, sandiwaranya sudah tidak bisa diteruskan. Keselamatan keluarga kecil ini kini menjadi taruhannya. Jika ia tetap diam dan berpura-pura pikun, Riko pasti akan mengirim orang lagi, dan kali ini mungkin Ramzi tidak akan seberuntung tadi. Perlahan namun pasti, Pak Wiryawan menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan sisa-sisa kewibawaan yang selama ini ia kubur dalam peran orang gila. Ketika ia membuka mata, sorot matanya berubah total. Tidak ada lagi tatapan kosong atau bingung. Yang ada hanyalah tatapan tajam seekor singa tua yang siap mengaum kembali. Ia berdiri tegak, punggungnya lurus, mengabaikan rasa nyeri di kakinya. "Cukup, Nak Ramzi. Cukup Asri. Hentikan tangisan kalian," ucap Pak Wiryawan tiba-tiba. Ramzi dan Asri tersentak kaget. Mereka menoleh serentak. Suara itu bukan suara Abah yang biasanya gemetar dan meracau seperti anak kecil. Suara itu berat, tegas, dan penuh wibawa, seolah-olah yang berbicara adalah seorang komandan perang. "Abah? Abah kenapa? Abah ngomongnya kok beda?" tanya Ramzi bingung, melupakan rasa perih di wajahnya. Pak Wiryawan melangkah mendekat, lalu berlutut di hadapan Ramzi.
Ia memegang kedua bahu pemuda itu dengan erat. Maafkan saya, Nak. Maafkan saya sudah membohongi ketulusan kalian selama ini. Saya tidak gila. Saya tidak pikun. Nama saya Wiryawan, dan saya berjanji, mulai detik ini, tidak akan ada lagi orang yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari kepala kalian. Ramzi ternganga, lidahnya keluh tak percaya. Sebelum Ramzi sempat bertanya lebih jauh, Pak Wiryawan mengulurkan tangannya. Pinjamkan saya telepon genggammu, Nak. Ada seseorang yang harus saya hubungi untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Masih dalam keadaan syok, Ramzi menyerahkan ponsel jadulnya yang layarnya sudah retak. Pak Wiryawan menekan deretan nomor yang ia hafal di luar kepala dengan jari-jari yang mantap. Terdengar nada sambung beberapa kali, sebelum akhirnya suara wanita yang serak karena menangis terdengar di ujung sana. Halo? Sylvia? Panggil Pak Wiryawan dengan suara tenang namun menggetarkan. Ini kakek. Jemput kakek sekarang di Manggarai. Bawa semua pengawal. Kita punya urusan yang harus diselesaikan. Di ujung telepon, terdengar jeritan tangis histeris Sylvia yang memecah keheningan malam. Sinyal perang telah ditabuh. Sang raja telah kembali. Keesokan paginya, matahari baru saja menampakkan diri di ufuk timur. Namun kehebohan yang terjadi di gang sempit Manggarai sudah melebihi keriuhan pasar kaget. Warga yang biasanya masih sibuk mencuci piring atau bersiap kerja, mendadak berhamburan keluar rumah dengan wajah panik bercampur penasaran. Mulut mereka menganga tak percaya melihat pemandangan yang seumur hidup belum pernah mereka saksikan di kampung kumuh tersebut. Jalan tanah selebar 2 meter yang biasanya hanya dilewati gerobak sayur dan sepeda motor butut, kini macet total. Iring-iringan 5 mobil mewah jenis MPV premium berwarna hitam mengkilap perlahan membelah kerumunan. Bodi mobil yang licin dan bersih memantulkan bayangan rumah-rumah reot di sekelilingnya, menciptakan kontras yang menyakitkan mata. Di bagian depan dan belakang, mobil patroli polisi dengan lampu rotator biru yang berputar tanpa suara mengawal rombongan tersebut, memastikan tidak ada hambatan sekecil apapun. Bu Tejo, yang sedang menyapu halaman dengan daster kumalnya, sampai menjatuhkan sapunya. Wajahnya pucat pasi. Dalam pikiran sempitnya, ia mengira Ramzi telah melakukan kejahatan besar sampai-sampai polisi dan orang-orang penting datang mengepung rumahnya. Mati kau Ramzi. Pasti ketahuan nyuri. Batinnya penuh prasangka buruk. Tepat di depan gubuk reot Ramzi, iring-iringan itu berhenti. Saat itu, Pak Wiryawan sedang duduk santai di kursi plastik yang salah satu kakinya sudah diganjal batu bata. Di hadapannya, Asri dengan telaten sedang menyuapinya bubur ayam panas, sisa uang terakhir Ramzi. Pemandangan sederhana itu seketika berubah menjadi drama yang mengharukan. Pintu geser otomatis mobil utama terbuka perlahan. Turunlah seorang wanita muda yang cantik jelita, mengenakan pakaian kantor yang elegan dan sepatu hak tinggi yang tampak tidak cocok menginjak tanah becek. Itu adalah Sylvia. Matanya sembab, bengkak karena menangis semalaman. Begitu melihat sosok kakeknya yang kurus dan memakai kaos partai bekas milik Ramzi, pertahanan diri Sylvia runtuh seketika. Tanpa memedulikan gengsi atau sepatunya yang kotor terkena lumpur, Sylvia berlari kencang dan langsung menghambur, bersimpuh di kaki Pak Wiryawan. "Kakek!" jerit Sylvia histeris, suaranya menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Ia memeluk kaki kakeknya erat-erat, menumpahkan segala ketakutan dan kerinduannya. "Maafkan Sylvia, Kek. Maafkan Sylvia telat jemput kakek." Pak Wiryawan tersenyum lembut, mengusap rambut cucunya dengan tangan keriputnya. "Sudah, jangan menangis. Kakek masih hidup." "Berkat mereka," ucap Pak Wiryawan sambil menunjuk Ramzi dan Asri yang berdiri terpaku di sampingnya. Suasana hening seketika. Warga kampung, termasuk Bu Tejo, terpaku di tempat. Mereka melihat bagaimana puluhan pengawal berbadan tegap turun dari mobil, membungkuk hormat pada kakek gelandangan yang selama ini mereka remehkan. Bu Tejo gemetar hebat, lututnya lemas. Ia baru sadar, orang tua yang kemarin ia hina dan ia usir, ternyata adalah seorang sultan yang bisa membeli seluruh nyawanya dengan satu jentikan jari. Ketakutan luar biasa kini menyergap hatinya, membayangkan nasib apa yang akan menimpanya setelah ini. Tangisan haru pertemuan antara kakek dan cucu itu belum benar-benar reda ketika suasana di gang sempit itu kembali berubah drastis. Udara yang tadinya hangat penuh kasih sayang, mendadak menjadi dingin dan mencekam.
Dari mobil patroli polisi yang parkir paling belakang, dua petugas berseragam lengkap turun dengan wajah garang. Mereka membuka pintu belakang mobil, lalu menyeret keluar sesosok pria yang penampilannya sangat kontras dengan kemewahan iring-iringan mobil tersebut. Itu adalah Rico. Pemuda yang biasanya tampil necis dengan jas mahal dan rambut klimis, kini tampak berantakan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup, kemejanya kusut, dan kedua tangannya telah terbelenggu borgol besi yang dingin. Ia berjalan terhuyung-huyung, dipaksa melangkah oleh petugas menuju ke hadapan Pak Wiryawan. Kaki Rico gemetar hebat begitu matanya menangkap sosok kakeknya yang duduk tenang di kursi plastik reot itu. Ia tahu, mimpi buruknya telah menjadi kenyataan. Orang yang ia kira sudah mati membusuk di tempat sampah, kini menatapnya dengan sorot mata yang bisa membekukan darah. Lepaskan. Saya bisa jalan sendiri. Rico mencoba memberontak lemah, namun tenaganya hilang seketika saat petugas memaksanya berlutut di tanah becek, tepat di kaki Pak Wiryawan. Keheningan yang mencekam menyelimuti tempat itu. Ramzi menarik Asri mundur perlahan, memberikan ruang bagi drama keluarga itu untuk diselesaikan. Pak Wiryawan tidak langsung bicara. Ia menatap cucu sepupunya itu lamat-lamat, mengingat bagaimana Rico dengan tega mencekokinya obat tidur dan membuangnya seperti sampah. Rasa sakit di hatinya jauh lebih perih daripada luka fisik yang ia derita. Ampun, Kek. Sumpah, Rico hilaf. Rico cuma bingung karena dikejar utang. Rico mulai merengek, air mata buaya menetes membasahi pipinya. Ia mencoba meraih tangan Pak Wiryawan, berharap ada sisa belas kasihan. Jangan penjarakan Rico, Kek. Kita kan keluarga. Mendengar kata keluarga keluar dari mulut Rico, rahang Pak Wiryawan mengeras. Ia menepis tangan Rico dengan kasar. Keluarga? Suara Pak Wiryawan terdengar rendah namun menusuk tajam. Kamu membuang saya di tempat sampah, berharap saya mati dimakan tikus, dan sekarang kamu bicara soal keluarga? Lihat pemuda ini. Pak Wiryawan menunjuk Ramzi yang berdiri di pojok. Dia bukan siapa-siapa. Dia miskin harta. Tapi dia memungut saya, merawat saya, bahkan rela berdarah-darah melindungi saya dari preman suruhanmu. Dialah keluarga saya yang sebenarnya. Rico terdiam, lidahnya keluh. Pak Wiryawan memajukan wajahnya sedikit, menatap lurus ke dalam bola mata Rico yang penuh ketakutan. Kamu menginginkan warisan saya, kan? Baik, saya akan berikan apa yang pantas untukmu. Warisan kamu adalah penjara seumur hidup atas percobaan pembunuhan berencana. Kalimat itu bagaikan palu hakim yang diketuk keras. Rico meraung histeris, menangis sejadi-jadinya saat menyadari masa depannya telah hancur lebur di tangannya sendiri. Tidak. Kakek jahat. Sylvia tolong aku, teriaknya memilukan. Namun Sylvia hanya membuang muka dengan tatapan jijik. Polisi segera menyeret tubuh Rico yang meronta-ronta masuk kembali ke dalam mobil tahanan. Warga kampung yang menyaksikan adegan itu serentak bertepuk tangan dan bersorak. Mereka merasa puas melihat kejahatan mendapatkan balasannya secara tunai. Keadilan telah ditegakkan di gang sempit Manggarai, di bawah saksi langit pagi yang cerah. Debu yang beterbangan akibat perginya mobil polisi perlahan mulai turun kembali ke tanah. Suasana tegang kini berganti menjadi keheningan yang canggung. Warga kampung masih berkumpul di pinggir jalan, menonton dengan mata tak berkedip, seolah sedang menyaksikan syuting sinetron secara langsung. Kini, fokus Pak Wiryawan beralih sepenuhnya pada dua sosok pahlawan hidupnya, Ramzi dan Asri. Pak Wiryawan memberi isyarat pada salah satu asistennya yang langsung menyerahkan sebuah tongkat jalan berbahan kayu eboni mengkilap. Dengan bantuan tongkat itu, Pak Wiryawan berdiri tegak, memancarkan aura kekuasaan yang sempat redup. Ia menatap Ramzi dalam-dalam. Ramzi, Asri, panggilnya lembut. Kemas barang-barang kalian sekarang. Masukkan baju-baju kalian ke dalam tas. Kita tinggalkan tempat ini. Mulai hari ini, rumah kalian adalah rumah saya. Ramzi tersentak kaget mendengar perintah itu. Ia mundur selangkah, menggelengkan kepalanya pelan. Rasa minder seketika menyergap hatinya. Ia memandang seragam oranyenya yang kotor, lalu memandang mobil-mobil mewah yang berbaris rapi itu. Baginya, itu adalah dua dunia yang tak seharusnya bersatu. Maaf, Pak Wiryawan, ucap Ramzi terbata-bata, menunduk sopan.
Saya menolong Bapak bukan karena mengharap imbalan. Saya ikhlas, Pak. Lillahi ta'ala. Bapak sudah selamat dan bertemu keluarga saja saya sudah bersyukur. Kami tidak pantas ikut Bapak. Tempat kami di sini, di gang becek ini. Mendengar penolakan halus itu, Sylvia yang berdiri di samping kakeknya hendak membujuk. Namun Pak Wiryawan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Sylvia diam. Pak Wiryawan tahu, Ramzi adalah pemuda yang memiliki harga diri tinggi. Uang saja tidak akan bisa membeli kesetiaannya. Maka, Pak Wiryawan menggunakan satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh seorang pebisnis ulung, negosiasi mutlak. Pak Wiryawan melangkah maju, menatap mata Ramzi dengan tatapan serius. Namun ada senyum jahil tersembunyi di sudut bibirnya. Baik, kalau kamu tidak mau ikut saya ke Pondok Indah, tidak masalah, kata Pak Wiryawan dengan suara lantang yang sengaja diperdengarkan ke seluruh warga kampung, termasuk Bu Tejo yang masih mengintip ketakutan. Saya akan menelepon pengacara saya sekarang juga. Saya akan membeli seluruh tanah di kampung ini, termasuk kontrakan reot ini. Saya akan ratakan semuanya. Lalu saya akan bangun gubuk di sini dan tinggal menemani kalian tidur di tikar setiap malam. Kamu mau melihat orang tua ini masuk angin lagi tiap malam, Ramzi? Ramzi terbelalak. Mulutnya menganga tak percaya. Bapak bercanda kan? Saya Wiryawan. Saya tidak pernah bercanda soal aset. Jawab Pak Wiryawan mantap. Pilihannya cuma dua, Nak. Kamu ikut saya dan izinkan saya membalas budi dengan menyekolahkan Asri setinggi langit. Atau kita semua menderita di gubuk ini bersama-sama. Bagaimana? Ramzi menoleh ke arah Asri. Ia melihat adiknya yang kurus, memakai baju yang warnanya sudah pudar. Ia teringat celengan ayam yang pecah demi membayar sewa. Ia sadar, egonya tidak boleh menghalangi masa depan adiknya. Tawaran ini adalah jawaban Tuhan atas doa-doanya di sepertiga malam. Dengan mata berkaca-kaca, Ramzi mengangguk pelan. Baik, Pak. Kami ikut. Demi Asri. Pak Wiryawan tersenyum lebar. Senyum kemenangan seorang kakek yang berhasil membawa pulang cucu-cucu barunya. Nah, itu baru laki-laki. Ayo, jangan bawa baju jelek. Tinggalkan semuanya di sini sebagai kenangan. Kita beli yang baru. Kehidupan Ramzi dan Asri berubah 180 derajat dalam sekejap mata. Dari gubuk sempit yang pengap di Manggarai, kini mereka menapaki lantai marmer dingin di sebuah menshan megah kawasan Pondok Indah. Bagi Asri, rumah ini seperti istana dalam dongeng Disney yang sering ia tonton dari balik kaca etalase toko elektronik. Langit-langitnya tinggi dihiasi lampu kristal, dan tamannya begitu luas hingga bisa dipakai untuk bermain bola satu kampung. Namun, kejutan sesungguhnya bukan pada kemewahan rumah itu, melainkan pada masa depan Asri. Pak Wiryawan tidak main-main dengan janjinya. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah membelikan mainan mahal, melainkan memanggil kepala sekolah dari salah satu sekolah internasional paling bergengsi di Jakarta. Mulai besok, Asri sekolah di sana, titah Pak Wiryawan tegas. Asri nyaris pingsan saking bahagianya. Ia yang dulu harus menabung recehan demi membeli tas pasar yang resletingnya macet, kini didaftarkan di sekolah elit yang isinya anak-anak pejabat dan ekspatriat. Seragam sekolahnya kini bukan lagi putih merah yang kusam, melainkan setelan blazer mini kotak-kotak yang rapi, lengkap dengan sepatu kulit hitam mengkilap dan tas punggung impor kualitas terbaik. Saat Asri mencoba seragam barunya di depan cermin besar, ia menangis haru. Ia berjanji dalam hati, ia akan belajar mati-matian agar Kak Ramzi dan Abah Wiryawan bangga padanya. Sementara itu, transformasi yang lebih mencengangkan terjadi pada Ramzi. Pak Wiryawan mengirim tim stylist profesional untuk merombak penampilan pemuda itu. Rambut gondrong tak terawat Ramzi dipangkas rapi dengan gaya undercut yang maskulin. Kulitnya yang kusam karena debu jalanan dibersihkan. Dan yang paling drastis, seragam oranye kebesarannya dilucuti, digantikan oleh setelan jas formal slim fit berwarna biru dongker buatan desainer Italia. Saat Ramzi melangkah keluar dari kamar ganti, waktu seolah berhenti berdetak. Sylvia, yang sedang duduk membaca majalah di ruang tengah, mendongak dan seketika terpaku. Mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada kata yang keluar. Ia nyaris tidak mengenali pria di hadapannya. Ramzi yang berdiri di sana bukan lagi tukang sapu yang lusuh. Tubuhnya yang tegap dan tinggi kini terbalut sempurna oleh jas mahal,
memancarkan aura karisma yang begitu kuat. Wajahnya yang bersih memperlihatkan garis rahang yang tegas dan tatapan mata yang teduh namun tajam. "Bagaimana? Sudah pantas belum?" tanya Pak Wiryawan sambil terkekeh puas melihat reaksi cucunya yang bengong. Pak Wiryawan menepuk bahu Ramzi dengan bangga. "Mulai hari ini, kamu bukan lagi petugas kebersihan. Saya mengangkatmu secara resmi menjadi sekretaris pribadi saya. Tugasmu mendampingi saya dan belajar mengelola bisnis Wiryawan Corp dari nol. Kamu punya otak cerdas dan hati yang jujur, Ramzi. Itu aset yang lebih berharga daripada gelar sarjana manapun." Ramzi menatap pantulan dirinya di cermin, masih tak percaya. Namun melihat senyum bangga Asri dan tatapan terkesima Sylvia, Ramzi menegakkan punggungnya. Ia siap. Ia siap membuang rasa mindernya dan membuktikan bahwa seorang tukang sapu pun bisa menjadi elang yang terbang tinggi di langit bisnis Jakarta. Hari-hari berlalu di lantai teratas gedung pencakar langit Wiryawan Corp. Bagi Ramzi, ruang kerja yang dingin ber-AC dan berkarpet tebal ini adalah medan pertempuran baru yang jauh lebih rumit daripada menyapu jalanan. Jika dulu ia bergulat dengan debu dan sampah, kini ia bergulat dengan tumpukan dokumen, jadwal rapat, dan analisis pasar. Namun, Ramzi membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pemuda beruntung. Otaknya yang encer menyerap semua ilmu bisnis yang diajarkan Pak Wiryawan dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam waktu singkat, ia sudah bisa menyusun jadwal Pak Wiryawan dengan rapi dan memberikan masukan cerdas dalam rapat internal. Namun, ada satu hal yang membuat Ramzi sering kehilangan fokus, dan itu bukan karena angka-angka yang rumit. Gangguan itu bernama Sylvia. Sejak Ramzi menjabat sebagai sekretaris pribadi kakeknya, frekuensi kedatangan Sylvia ke ruangan Pak Wiryawan meningkat drastis. Padahal, ruangan divisi Sylvia berada 3 lantai di bawah, namun wanita cantik itu seolah punya 1001 alasan untuk naik ke lantai eksekutif. Siang itu, pintu ruangan kembali terbuka. Sylvia masuk dengan membawa nampan berisi 2 cangkir kopi panas. Padahal, ada puluhan office boy yang siap melayani, namun Sylvia bersikeras membuatnya sendiri. "Siang, Kek." "Siang, Mas Ramzi," sapa Sylvia dengan suara lembut, sedikit tersendat saat menyebut nama Ramzi. Ramzi yang sedang serius mengetik di laptop langsung berdiri kaku. Salah tingkah. Siang, Non Sylvia." "Wah, repot-repot banget sampai diantar sendiri," jawab Ramzi gugup, tangannya tak sengaja menyenggol tumpukan kertas hingga sedikit berantakan. Wajahnya memerah padam, kontras dengan jas biru dongkernya yang elegan. Sylvia meletakkan kopi di meja Ramzi sambil tersenyum malu-malu. "Nggak repot kok. Kebetulan lewat aja. Ini kopi Arabica kesukaan Mas Ramzi, gulanya sedikit kan?" Suasana di ruangan itu mendadak menjadi canggung namun manis, penuh dengan bunga-bunga asmara yang tak terucapkan. Mereka saling bertatapan selama 3 detik, lalu buru-buru membuang muka saat sadar sedang diperhatikan. Di balik meja besarnya, Pak Wiryawan menurunkan koran bisnis yang sedang ia baca. Matanya menyipit jenaka melihat tingkah pola 2 anak muda itu. Ia berdehem keras, memecahkan gelembung asmara di antara mereka. Sylvia," panggil Pak Wiryawan dengan nada menggoda. "Perasaan ruangan kamu di lantai 20. Kok rajin banget naik ke lantai 40? Itu kopi manis banget baunya. Atau yang bikin yang lagi manis karena curi-curi pandang sama sekretaris kakek?" Wajah Sylvia langsung merona merah seperti kepiting rebus. "Ih, kakek. Apaan sih?" Sylvia kan cuma mau memastikan kakek minum kopi tepat waktu. Elaknya panik. Ramzi pun ikut salah tingkah. Pura-pura sibuk merapikan dasinya yang sebenarnya sudah rapi. Tepat saat suasana sedang kikuk-kikuknya, pintu ruangan terbuka lebar. Muncullah Asri dengan seragam sekolah internasionalnya yang mentereng. Tas punggungnya besar, tapi senyumnya lebih besar lagi. Sepulang sekolah, sopir pribadi memang selalu mengantar Asri ke kantor untuk menunggu Ramzi pulang. "Halo Abah." "Halo Kak Sylvia," sapa Asri riang. Gadis kecil yang cerdas itu segera menangkap gelagat aneh di ruangan itu. Ia melihat wajah kakaknya yang merah dan wajah Sylvia yang tersipu. Asri langsung tertawa renyah sambil menunjuk mereka berdua. Kak Ramzi sama Kak Sylvia main tatap-tatapan lagi ya? Awas lo, kata guru Asri kalau tatap-tatapan terus nanti jatuh cinta." Celetuk Asri dengan polosnya yang jujur.
Gelak tawa Pak Wiryawan meledak memenuhi ruangan. Sementara Ramzi dan Sylvia hanya bisa tertunduk malu, tak mampu membantah kebenaran yang diucapkan oleh bocah kecil itu. Di tengah tumpukan pekerjaan kantor yang kaku, benih cinta di antara si mantan tukang sapu dan sang pewaris tahta mulai tumbuh subur, tanpa bisa dibendung lagi. Malam itu, jam dinding besar di ruang tengah mensyahan Pak Wiryawan sudah menunjukkan pukul 9. Namun, sang tuan rumah justru sedang berakting layaknya anak kecil yang sedang merajuk. Pak Wiryawan menolak menyentuh hidangan steak wagyu yang disajikan koki pribadinya. Ia memegangi perutnya sambil memasang wajah memelas yang sangat meyakinkan. Aduh, lidah kakek rasanya hambar kalau makan daging terus. Keluh Pak Wiryawan sambil melirik jahil ke arah Ramzi dan Sylvia yang duduk di sofa seberang. Kakek tiba-tiba kangen berat sama nasi goreng tek-tek langganan kakek dulu di pinggir Jalan Fatmawati. Rasanya gurih, bau asapnya itu loh ngangenin. Sylvia yang khawatir langsung berdiri. Ya sudah, Sylvia suruh sopir beli sekarang ya, kek? Atau pesan lewat aplikasi. Jangan, potong Pak Wiryawan cepat. Kalau sopir yang beli atau pesan online, nanti sampai sini sudah dingin. Nggak enak. Kakek maunya yang masih panas mengepul, baru diangkat dari wajan. Kalian berdua yang harus beli. Pak Wiryawan menunjuk Ramzi dan Sylvia bergantian. Dan satu lagi syaratnya. Jangan pakai mobil Alphard. Jalanan macet total jam segini, keburu kakek kelaparan. Pakai motor metik operasional satpam di garasi. Biar satset, selip sana selip sini. Ramzi kan jagonya nyelip di jalanan. Meski bingung dengan permintaan yang spesifik itu, Ramzi dan Sylvia tidak bisa menolak. 5 menit kemudian, pemandangan unik terjadi di garasi mewah itu. Ramzi, yang kini sudah berganti pakaian santai namun tetap rapi, mengeluarkan sebuah motor metik standar. Sylvia berdiri canggung di sampingnya, mengenakan helm yang terlihat kebesaran di kepalanya yang mungil. Pegangan yang erat ya, Non. Saya takut ngebut sedikit kalau macet, ucap Ramzi sopan saat mesin motor menderu. Sylvia naik ke boncengan dengan ragu-ragu. Awalnya, ia hanya memegang besi behel di belakang jok. Namun begitu Ramzi menarik gas menembus angin malam Jakarta, tubuh Sylvia oleng ke belakang. Karena kaget, refleks tangannya melingkar erat ke pinggang Ramzi. Jantung Ramzi serasa mau copot, berdegup lebih kencang dari mesin motornya. Sepanjang perjalanan, di tengah kerlap-kerlip lampu kota dan angin malam yang menusuk, kehangatan tubuh Sylvia yang menempel di punggungnya meruntuhkan tembok, majikan dan bawahan, yang selama ini membatasi mereka. Sesampainya di tenda nasi goreng pinggir jalan, Sylvia tampak menikmati suasana yang jauh dari kemewahan itu. Ia makan dengan lahap, melupakan diet ketatnya. Asap wajan yang harum dan suasana bising jalanan, entah kenapa terasa romantis malam itu. Tiba-tiba, Ramzi terdiam menatap wajah Sylvia. Ada sebutir nasi goreng yang menempel di sudut bibir wanita cantik itu, membuatnya terlihat menggemaskan seperti anak kecil. Tanpa sadar, tangan Ramzi bergerak sendiri. Dengan gerakan yang sangat lembut dan hati-hati, ia menyeka butiran nasi itu menggunakan tisu. Maaf, Non. Ada nasi nempel. Kayak asri kalau makan, ucap Ramzi, lalu sadar apa yang ia lakukan dan buru-buru menarik tangannya dengan wajah memerah. Sylvia terpaku. Waktu seolah berhenti. Sentuhan lembut Ramzi barusan mengirimkan sengatan listrik ke hatinya. Ia menatap mata Ramzi dalam-dalam, lalu tersenyum manis. Senyum yang belum pernah ia berikan pada pria manapun. Mas Ramzi. Ucap Sylvia pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara klakson jalanan. Jangan panggil Non lagi ya kalau kita lagi berdua. Panggil Sylvia saja. Biar nggak kaku. Malam itu, di bawah tenda biru pinggir jalan, sepotong nasi goreng menjadi saksi bisu dua hati yang mulai menyatu tanpa sekat status sosial. 3 bulan telah berlalu sejak malam nasi goreng yang manis itu. Namun, hubungan antara Ramzi dan Sylvia ibarat jalan di tempat. Keduanya memang semakin dekat, sering makan siang bersama, dan saling melempar pandangan penuh arti saat rapat direksi. Tetapi, rasa minder Ramzi yang merasa hanya mantan tukang sapu, dan rasa gengsi Sylvia sebagai wanita yang menunggu ditembak duluan, membuat status mereka menggantung tanpa kejelasan. Mereka terjebak dalam zona nyaman yang menyiksa batin orang-orang di sekitarnya. Orang yang paling menderita melihat kelambatan ini tentu saja Pak Wiryawan.
Sang Taipan Properti yang terbiasa bekerja cepat dan efisien itu merasa gregetan setengah mati. Ia tidak sabar ingin segera meresmikan hubungan dua orang kesayangannya itu sebelum benar-benar pensiun. Maka, otak cerdik Pak Wiryawan kembali menyusun skenario drama tingkat tinggi, kali ini melibatkan sekutu kecilnya, Asri. Siang itu, suasana Mensyah mendadak gempar. Asisten rumah tangga berlarian panik memanggil Ramzi dan Sylvia yang baru saja pulang kerja. Kabar buruk menyebar cepat. Pak Wiryawan mendadak ambruk di kamarnya sambil memegangi dada. Ramzi dan Sylvia berlari sekuat tenaga menaiki tangga marmer menuju kamar utama. Jantung mereka berdegup kencang, ketakutan akan kehilangan sosok yang menjadi pilar hidup mereka membayangi pikiran. Saat pintu kamar dibuka, pemandangan memilukan menyambut mereka. Lampu kamar diredupkan. Pak Wiryawan terbaring lemah di atas ranjang king size-nya. Wajahnya pucat, berkat sedikit bedak tabur pinjaman dari Asri, dan napasnya terdengar berat serta putus-putus. Kakek kenapa? Sylvia langsung menangis, menggenggam tangan dingin kakeknya. Ramzi berdiri di sisi lain ranjang dengan wajah tegang. Kita harus ke rumah sakit sekarang, Pak. Saya siapkan mobil. Namun, tangan lemah Pak Wiryawan menahan lengan Ramzi. Ia menggeleng pelan, matanya menyipit sayu seolah menahan sakit yang amat sangat. Percuma, nak, waktu kakek, Uhuk sudah tidak banyak. Dokter manapun tidak bisa melawan takdir. Suasana hening seketika, hanya isak tangis Sylvia yang terdengar. Pak Wiryawan menarik napas panjang, mendramatisir keadaan. Sebelum kakek menutup mata, kakek punya satu permintaan terakhir. Satu-satunya hal yang akan membuat kakek pergi dengan tenang. Pak Wiryawan menatap Ramzi dan Sylvia bergantian dengan tatapan memohon. Kakek ingin melihat kalian menikah. Kakek ingin memastikan ada laki-laki jujur yang menjaga Sylvia saat kakek tidak ada. Maukah kalian mengabulkan permintaan orang tua yang sekarat ini? Ramzi dan Sylvia tersentak. Mereka saling pandang. Di mata Sylvia, Ramzi melihat ketakutan kehilangan kakeknya, tapi juga ada harapan akan cinta. Di mata Ramzi, Sylvia melihat ketulusan dan kesiapan untuk melindungi. Dalam situasi kritis itu, semua keraguan dan gengsi runtuh tak bersisa. Perlahan, tangan Ramzi bergerak meraih tangan Sylvia di atas selimut kakeknya. Mereka mengangguk mantap bersamaan. Kami mau, Kek. Kami akan menikah, ucap Ramzi tegas, suaranya bergetar menahan haru. Detik itu juga, keajaiban medis terjadi. Pak Wiryawan yang tadinya tampak sekarat, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Napasnya yang tersengal mendadak lancar. Ia langsung bangun dan duduk tegak di kasur sambil tertawa lepas yang menggelegar ke seluruh penjuru kamar. Hahaha. Nah, begitu dong. Kalau nggak dipancing mati suri, kalian nggak bakal jadian. Seru Pak Wiryawan penuh kemenangan. Ramzi dan Sylvia melongo, bingung setengah mati. Belum sempat mereka protes, pintu lemari pakaian terbuka. Asri melompat keluar sambil tertawa riang, membawa tumpukan majalah pernikahan. Ye, Asri bakal punya kakak ipar. Abah aktingnya juara Oscar deh. Sadar bahwa mereka baru saja dijebak oleh kakek dan adik kecil yang jahil, wajah Ramzi dan Sylvia memerah padam. Namun kali ini, mereka tidak melepaskan genggaman tangan mereka. Jebakan itu telah berhasil menyatukan dua hati yang memang sudah lama saling mencari. Hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta disulap menjadi sebuah taman surga yang dipenuhi ribuan bunga mawar putih dan melati. Di bawah sorotan lampu kristal yang megah, pernikahan antara Ramzi, sang mantan petugas kebersihan, dengan Sylvia, pewaris tunggal Imperium Bisnis Wiryawan, digelar dengan sangat meriah. Namun, yang membuat pesta ini menjadi buah bibir di seluruh negeri bukanlah kemewahannya, melainkan tamu-tamu istimewa yang hadir di sana. Di deretan meja paling depan, tepat di sebelah meja gubernur dan pejabat tinggi lainnya, duduklah sekumpulan pria dengan kemeja batik sederhana yang terlihat agak kaku namun wajahnya berseri-seri. Mereka adalah rekan-rekan seperjuangan Ramzi dulu, para pasukan oranye yang biasa bergelut dengan sampah selokan. Hari ini, mereka diperlakukan layaknya raja. Pak Wiryawan secara khusus melarang siapapun memandang rendah mereka. Pelayan hotel melayani mereka dengan hormat, menuangkan minuman dan menyajikan hidangan kelas dunia.
Pemandangan kontras ini membuat banyak mata tamu undangan lain berkaca-kaca, menyadari bahwa persahabatan sejati tidak mengenal kasta. Sementara itu, jauh di sudut gang sempit Manggarai, di sebuah warung kopi kecil, Butejo dan tetangga yang dulu sering mencibir Ramzi hanya bisa menatap layar televisi tabung dengan mulut menganga. Mereka menyaksikan siaran langsung pernikahan itu dengan perasaan campur aduk, iri, menyesal, dan malu. Butejo menggigit jarinya saat melihat Ramzi yang dulu ia bentak-bentak karena telat bayar sewa, kini berdiri gagah di pelaminan bak pangeran dari negeri dongeng, bersanding dengan bidadari. Momen paling menyentuh terjadi saat prosesi tukar cincin dimulai. Pintu utama ballroom terbuka, dan muncullah Asri. Gadis kecil yang dulu berlarian tanpa alas kaki itu, kini melangkah anggun sebagai pembawa cincin. Ia mengenakan gaun putih mengembang layaknya putri kecil, rambut pendeknya dihiasi mahkota bunga. Dengan senyum lebar yang memamerkan gigi gingsulnya, Asri berjalan perlahan menuju altar. Matanya berbinar menatap Ramzi. Dalam hati kecilnya, Asri merasa sangat bangga. Kakaknya, pahlawannya, akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang layak ia terima. Sesampainya di altar, Ramzi berlutut sebentar untuk memeluk adiknya itu, membuat seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan haru. Ramzi kemudian berdiri, menatap Sylvia yang cantik jelita di hadapannya. "Sylvia," bisik Ramzi pelan, namun terdengar jelas lewat mikrofon. "Dulu tanganku kasar karena memegang sapu lidi untuk membersihkan debu jalanan. Tapi mulai hari ini, aku berjanji akan menggunakan tangan ini untuk menghapus setiap tetes air matamu dan menyapu semua kesedihan dari hidupmu." Sylvia tak kuasa menahan air mata bahagianya. Ia mengangguk mantap. Di kursi kehormatan, Pak Wiryawan menyeka sudut matanya dengan sapu tangan sutra. Ia tersenyum puas. Misi terakhirnya telah tuntas. Ia tidak hanya menyelamatkan perusahaannya dari tangan yang salah, tapi ia telah menyatukan dua jiwa yang tulus untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pernikahan itu bukan sekadar pesta, melainkan perayaan kemenangan kebaikan atas keserakahan. 5 tahun berlalu dengan begitu cepat, bagaikan air sungai yang mengalir tenang menuju muara. Di bawah kendali pasangan emas Ramzi dan Sylvia, Wiryawan Corp tidak hanya bertahan, tetapi melesat menjadi raksasa bisnis yang semakin disegani di Asia. Namun, ada yang berbeda dari gaya kepemimpinan di perusahaan tersebut. Ramzi, yang kini duduk di kursi direktur utama, membawa angin perubahan yang sangat humanis. Ia dikenal sebagai satu-satunya CEO yang tidak segan turun langsung ke lapangan, mengecek gorong-gorong proyek perumahan, atau makan siang di kantin karyawan bersama staf kebersihan. Bagi Ramzi, jabatan hanyalah titipan, namun rasa hormat kepada sesama manusia adalah harga mati. Ia tidak pernah lupa bahwa seragam jas mahal yang ia kenakan hari ini, berawal dari seragam oranye yang penuh keringat. Di sisi lain, kebahagiaan keluarga kecil ini semakin lengkap dengan pertumbuhan Asri yang luar biasa. Gadis kecil yang dulu rela memecahkan celengan ayam demi membayar kontrakan, kini telah tumbuh menjadi remaja putri yang cerdas dan santun. Berkat fasilitas pendidikan terbaik yang diberikan Pak Wiryawan, potensi akademis Asri meledak. Ia kini duduk di bangku sekolah menengah pertama, dan selalu langganan menjadi juara umum di sekolah internasionalnya. Dinding kamarnya penuh dengan piala Olimpiade Matematika dan Sains. Namun hebatnya, Asri tidak tumbuh menjadi anak manja. Sepulang sekolah, ia sering terlihat membantu kakaknya merapikan dokumen-dokumen ringan di ruang kerja rumah, belajar memahami dunia bisnis sejak dini sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Momen paling hangat selalu terjadi di akhir pekan. Di ruang keluarga Mensyah yang luas itu, sering diadakan rapat direksi tidak resmi. Ramzi dan Sylvia duduk di karpet, menghadap Pak Wiryawan yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di kursi goyang kesayangannya sambil membaca koran. "Bah, menurut Abah, proyek reklamasi di utara Jakarta ini prospeknya bagaimana? Analisis pasarnya agak riskan," tanya Ramzi serius sambil menyodorkan tablet. Pak Wiryawan biasanya akan meletakkan korannya, membetulkan letak kacamatanya, lalu tersenyum bijak. Meskipun sudah pensiun total, ketajaman insting bisnisnya tidak pernah tumpul. Bisnis itu bukan cuma soal untung rugi di atas kertas, Ramzi. Bisnis itu soal seberapa besar manfaat yang kamu berikan buat orang banyak. Kalau proyek itu menggusur rakyat kecil tanpa solusi, batalkan. Tapi kalau itu memberi mereka atap, lanjutkan. Ingat,
Dulu kamu juga pernah ada di posisi mereka. Nasihat-nasihat sederhana namun menohok seperti itulah yang membuat Ramzi dan Sylvia selalu kembali kepada Pak Wiryawan. Diskusi berat itu biasanya akan diakhiri dengan tawarnya ketika Asri datang membawakan teh hangat dan pisang goreng. Lalu Pak Wiryawan akan mulai mengalihkan topik, menagih cucu cicit yang lebih banyak lagi untuk menemaninya bermain di masa tua. Rumah yang dulunya dingin dan sepi itu, kini benar-benar hidup oleh cinta dan kehangatan 3 generasi yang saling melengkapi. Sinar matahari pagi yang keemasan menyelinap masuk melalui celah-celah gorden sutra, membawa kehangatan di balkon lantai 2 rumah megah keluarga Wiryawan. Di sana, Ramzi berdiri sambil memegang cangkir porselen berisi teh hangat. Ia menghirup dalam-dalam udara pagi yang segar, membiarkan ketenangan merasuk ke dalam jiwanya. Tidak ada lagi rasa cemas soal uang sewa kontrakan, atau bingung memikirkan makan hari ini. Yang ada hanyalah rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Pencipta. Tiba-tiba, sepasang lengan halus melingkar di pinggangnya dari belakang. Sylvia menyandarkan kepalanya di punggung tegap suaminya itu, menyalurkan rasa cinta yang begitu dalam. Mereka berdua berdiri diam sejenak, menikmati momen kebersamaan tanpa kata-kata, memandang ke arah jalan raya di luar pagar besi rumah mereka yang tinggi. Di kejauhan, di pinggir trotoar jalanan Pondok Indah yang bersih, terlihat seorang petugas berseragam oranye sedang sibuk mengayunkan sapu lidinya. Gerakannya cekatan, membersihkan daun-daun kering yang berguguran, persis seperti yang dilakukan Ramzi bertahun-tahun yang lalu. Melihat pemandangan itu, mata Ramzi berkaca-kaca. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, melambaikan tangan kepada petugas tersebut sambil tersenyum lebar, meski petugas itu mungkin tidak melihatnya dengan jelas dari kejauhan. "Lihat, sayang," bisik Ramzi pelan sambil menunjuk ke arah petugas itu. "Kalau bukan karena seragam oranye dan sapu lidi itu, aku tidak akan pernah menemukan jalan untuk memeluk bidadari sepertimu sekarang. Aku tidak akan pernah lupa bahwa keringat merekalah yang membuat kota ini indah, dan keikhlasanlah yang mengubah nasib kita." Sylvia mengeratkan pelukannya, mencium pundak suaminya dengan lembut. "Dan aku bersyukur kamu ditemukan di sana, Mas. Kamu membuktikan bahwa kemuliaan seseorang bukan dilihat dari apa yang dia pakai, tapi dari seberapa besar hatinya." Lamunan romantis mereka buyar ketika terdengar suara gelak tawa riang dari arah taman belakang yang luas. Ramzi dan Sylvia menoleh ke bawah. Di hamparan rumput hijau yang terawat rapi, terlihat pemandangan yang menyempurnakan kebahagiaan mereka. Pak Wiryawan, meski rambutnya sudah memutih semua, tampak berlari-lari kecil dengan semangat sambil menarik benang layang-layang. Di belakangnya, Asri tertawa lepas sambil mengejar layangan itu, sementara seorang balita mungil, buah hati Ramzi dan Sylvia, bertepuk tangan heboh di gendongan pengasuhnya. "Ayo kakek buyut, tarik lagi benangnya. Jangan sampai nyangkut di pohon," teriak Asri memberi semangat. Pak Wiryawan tertawa lepas, wajahnya berseri-seri seolah kembali muda. Tidak ada lagi bayang-bayang kesepian atau pengkhianatan keluarga. Rumah ini kini penuh dengan cinta yang tulus. Ramzi tersenyum melihat keluarganya. Ia menyadari satu hal, roda kehidupan memang berputar, kadang di atas kadang di bawah. Namun, kebaikan hati adalah poros yang menjaganya tetap seimbang. Kebaikan kecilnya menolong seorang kakek tua di tumpukan sampah, kini telah tumbuh menjadi pohon kehidupan yang menaungi masa depan anak cucunya. Dan begitulah, kisah sang pemulung yang menjadi direktur ini berakhir dengan indah, mengajarkan kita bahwa tangan yang kotor karena kerja keras dan hati yang bersih karena keikhlasan, adalah kunci pembuka pintu rezeki dari Tuhan yang tak disangka-sangka.